Salah satu tempat paling misterius yang belum dieksplorasi di bumi berada di depan mata. Ini adalah salah satu monumen buatan manusia yang paling agung. Keajaiban dunia kuno menyembunyikan rahasia yang masih belum bisa dipecahkan para ilmuwan dan arkeolog. Inilah Sphinx Agung Giza di Mesir. Patung singa raksasa berkepala manusia ini dipahat di batu sekitar 4.500 tahun yang lalu. Ilmuwan masih belum tahu tanggal pasti pembuatannya, siapa pembuatnya, serta tujuan dibuatnya. Ada banyak asumsi dan teori, tapi belum ada yang bisa dipastikan. Kebanyakan orang telah melihat patung megah ini baik dalam foto maupun di dunia nyata, tapi hampir tak ada yang tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Patung Sphinx dipahat pada sebuah batu kapur tunggal. Patung itu dicat, sisa pigmen warna di permukaannya membuktikan hal ini. Di zaman dahulu sekali, Sphinx tampak jauh lebih warna-warni dan cerah dibanding yang kita lihat sekarang. Tapi bahkan setelah ribuan tahun, keagungannya belum memudar. Dan ngomong-ngomong, Sphinx bukan nama aslinya. Nama ini dibuat oleh orang Yunani sekitar 100 tahun atau lebih setelah pembuatannya. Awalnya, orang Mesir menyebut patung ini Hor-em-Ahet. Ada banyak legenda dan teori yang mengatakan bahwa Sphinx ada karena satu alasan, yakni bertindak sebagai penjaga yang mengawasi makam Firaun dan rahasia Mesir kuno. Legenda ini menjadi lebih masuk akal ketika para arkeolog menemukan jalan masuk tersembunyi di kaki Sphinx. Mereka percaya bahwa lorong rahasia ini adalah awal terowongan menuju aula yang berisi harta karun. Kamu bisa menemukan banyak artikel di internet yang mengatakan bahwa Sphinx menyembunyikan Hall of Records, yakni semacam perpustakaan tempat penyimpanan pengetahuan kuno dan rahasia. Salah satu artefak utama dari penyimpanan ini seharusnya adalah catatan dari negara mitos kuno, Atlantis. Menurut legenda, seluruh perpustakaan kota ini dipindahkan ke bawah Sphinx. Pintu masuk menuju perpustakaan ini mungkin berada di dekat kaki kanan Sphinx. Banyak arkeolog mencoba mencari jalan masuk ini, tapi mereka pulang dengan tangan hampa. Banyak juga gambar dengan diagram terperinci tentang sebuah kota bawah tanah yang terdiri dari sebuah jaringan dan kamar-kamar di bawah Sphinx. Katanya, ada struktur setinggi gedung 12 lantai yang tersembunyi di bawah tanah, tapi nggak ada buktinya. Para arkeolog, bahkan setelah ribuan tahun, terus mengeksplorasi patung misterius itu. Di saat yang sama, banyak orang Mesir nggak mau lagi mencari tahu lebih banyak tentang Sphinx. Mereka takut membangunkan sesuatu yang supranatural. Di tahun 1998, ilmuwan menemukan terowongan menuju gua-gua kosong di bawah Sphinx. Mereka menemukan bukti penggalian lebih awal di sana. Kemungkinan ada yang berhasil menemukan harta karun dan membawanya pergi. Sebagian orang percaya, orang Mesir menemukan semacam artefak di bawah Sphinx yang punya kekuatan teknologi tinggi yang tidak diketahui. Artefak itu begitu kuat hingga bisa mengubah jalan sejarah. Tentu saja, kebanyakan teori cuma dongeng dari para penggemar konspirasi. Tapi fakta yang sudah dipastikan adalah bahwa Sphinx menyembunyikan sistem gua dan ruangan. Ada begitu banyak rumor yang melingkupi Sphinx hingga mustahil memahami mana yang benar dan salah. Bagaimanapun, mempelajari patung itu sulit dan berbahaya karena penggalian aktif bisa menghancurkannya. Jalan masuk ruang bawah tanahnya pun bisa terblokir bebatuan dan hilang selamanya. Juga, eksplorasi lebih jauh butuh banyak biaya dan dana nggak selalu mudah didapatkan. Tapi alasan utamanya, terlalu berisiko. Nggak ada jaminan orang bisa keluar dari labirin bawah tanah itu. Untuk alasan inilah, ilmuwan dan arkeolog mengeksplorasi struktur megah itu selama ini. Monumen arsitektur terkenal lain yang menyimpan rahasia adalah Gunung Rushmore di Dakota Selatan. Semua orang mengagumi wajah para presiden Amerika Serikat yang diukir di batu. Tapi cuma sedikit orang yang tahu bahwa ada ruang rahasia yang tersembunyi di belakang kepala Abraham Lincoln. Arsitek Gunung Rushmore ingin mengukir lempengan batuan dengan rekaman tahap-tahap penting sejarah Amerika Serikat. Tapi rencana ini terlalu kompleks untuk dijalankan. Lalu, dia ditawari untuk melakukannya dengan skala yang jauh lebih kecil, yaitu membangun ruang rahasia di perut gunung. Gagasannya adalah menyimpan pengetahuan ini agar generasi mendatang selalu ingat sejarah negara mereka. Sayang, sang arsitek tidak sempat menuntaskan pekerjaannya. Konstruksi itu mandek selama beberapa dekade. Tapi di akhir 90-an, proyek itu dilanjutkan. Panel-panel enamel porselen yang menggambarkan sejarah Amerika Serikat ditempatkan dalam ruangan ini. Kemungkinan lempeng-lempeng ini akan tersimpan di sana selamanya. Tapi orang-orang nggak bisa melihatnya, setidaknya untuk saat ini. Ruangan itu nggak bisa diakses wisatawan karena terlalu sulit dimasuki.
Ruang rahasia lain berlokasi di dalam gedung Empire State. Lebih tepatnya, ini bukan ruangan, tapi spot kamu bisa bikin foto keren. Hampir semua wisatawan berkumpul di dek observasi di lantai 86 untuk menikmati pemandangan memukau Manhattan. Tapi ada dek lain dengan jendela panorama di lantai 102. Di sini jauh lebih sedikit orang, sebab hampir nggak ada orang yang tahu tempat ini. Untung, akses ke dek ini terbuka bagi semua orang. Mungkin kamu nggak harus mengantre lama untuk berfoto. Kamu akan merasa istimewa sebab berada di tempat yang begitu rahasia dan hampir nggak ada orang. Tapi tempat yang terkeren, lebih tinggi lagi, di lantai 103. Ini adalah dek observasi lapang tempat seleb-seleb mengambil foto. Ini bukan tempat umum, tapi kalau punya koneksi, kamu bisa ke sana. Hampir nggak ada pengamanan di lokasi ini, cuma langkan rendah antara kamu dengan jurang maut. Karena itu, kerumunan orang dilarang datang ke sini. Nggak mudah untuk sampai ke sana dan mustahil kamu berhasil tanpa pemandu. Pertama, kamu harus memilih lift yang benar yang akan membawamu ke sana. Lalu, kamu akan melewati beberapa ruang teknik penuh pipa, panel listrik, dan barang teknis lain. Bagian terakhir perjalananmu adalah satu set anak tangga di dalam koridor kecil dan tibalah kamu di puncak New York. Nah, sekarang kita di Paris. Kamu lihat menara Eiffel itu? Di dalamnya ada restoran dan dek-dek observasi. Tapi kalau berusaha cukup keras, kamu akan menemukan sebuah apartemen rahasia. Sekarang jadi museum. Tapi apartemen itu dibuat untuk bisa ditinggali. Arsitek menara itu, Gustave Eiffel, membuat apartemen ini untuk dirinya sendiri. Lokasinya hampir di puncak menara Eiffel. Bayangin pemandangan indah yang dia lihat tiap hari. Nggak ada orang lain yang punya akses ke tempat ini. Waktu sang arsitek meninggal, apartemen itu lama kosong. Baru-baru ini saja mereka memugarnya dan menjadikannya museum. Di dalamnya, masa-masa dari abad lalu diciptakan kembali. Mereka bahkan menaruh patung lilin Gustave Eiffel, putrinya, dan penemu Amerika, Thomas Edison, di dalam ruangan itu. Tempat yang satu ini penuh dengan arus penumpang, pekerja kantoran yang terlambat, pengunjung dari kota-kota lain, kebisingan, juga peluit kereta. Di Grand Central Station New York, di antara suara-suara ini, kamu bisa mendengar bunyi bola menyentuh raket jika berada di tempat yang benar. Sebuah lapangan tenis tersembunyi di dalam Grand Central Station New York. Lapangan ini milik sebuah klub tenis yang mengatur pertandingan untuk para karyawan banyak perusahaan. Klub itu dibuka pada tahun 80-an. Sekarang, kita bergerak ke London, ke Charing Cross Road. Nggak mudah menemukan tempat rahasia di sini. Untuk melakukannya, kamu harus melihat dengan cermat di bawahmu. Kamu lihat pintu selokan ini di aspal? Di dalamnya, kamu bisa melihat dua petunjuk jalan dengan nama Little Campton Street. Ya, ada jalan lain tepat di bawahmu. Jalan ini lenyap dari semua peta di akhir abad ke-19. Charing Cross Road dibangun di atasnya. Pelang tanda pengenal yang kamu lihat adalah bagian dari terowongan rekayasa tua. Ada tempat menarik lainnya di London, berlokasi di sudut tenggara Trafalgar Square. Sekilas pandangan, kelihatannya kayak tiang lampu tebal, tapi terlalu banyak wisatawan berlalu lalang. Kamu menghampiri tiang itu dan sadar bahwa seseorang bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Tiang lampu itu bukan milik tukang listrik, tapi petugas polisi. Ya, ini adalah kantor polisi terkecil di dunia. Dibangun pada tahun 1930-an dan dipakai sebagai pos pengamatan. Petugas harus duduk di sana bergantian dan mengawasi Trafalgar Square yang selalu menarik banyak pencopet dan segala macam kejahatan lain. Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar. Kondisi di luar sangat panas, jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan, dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas. Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini.
Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida Agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis. Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah piramida Agung Giza, yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan piramidion. Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida Agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang. Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida Agung, kalaupun memang pernah ada, ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida Agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari. Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun. Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur. Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik. Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori. Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan gak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern.
Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx. Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti. Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket. Lalu, bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi. Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan, dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun, informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998, para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu? Mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal. Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya.